Salam untuk semuanya. Sekarang kita akan membahas penerapan integral untuk menghitung surplus konsumen atau customer surplus, singkat CS, dan surplus produsen atau producer surplus, disingkat PS. Pembahasan materi ini berkaitan dengan fungsi permintaan atau demand, disingkat D, dan fungsi penawaran atau supply, disingkat S, di mana cara penyajian kedua fungsi itu ada dua cara atau tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1, P sebagai variabel bebas, baik untuk fungsi permintaan maupun untuk fungsi penawaran. Tipe 2, I sebagai variabel yang ditaruh di kanan atau bebas, baik untuk fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Titik potong dari kedua fungsi itu disebut dengan titik E atau keseimbangan pasar, singkatan dari equilibrium. Contohnya, misalnya kita tulis dalam tipe 1, ID min 3P kuadrat ditambah 75 untuk fungsi permintaan, QS sama dengan 2P kuadrat min 5 untuk penawaran. Cara menghitung titik keseimbangan pasarnya cukup kita samakan keduanya, ya, dari proses sebagai berikut. Yang kita dapat P kuadrat sama dengan 16. Solusinya adalah P min 4. Karena negatif tidak bermakna, tidak digunakan, dan P sama dengan 4. Apabila P sama dengan 4, maka I sama dengan, kita masukkan ke salah satu fungsi di atas, I sama dengan 27. Jadi titik E-nya adalah pada P4 dan Q27. Contoh di atas akan diperjelas oleh grafik ini, di mana ada kurva penawaran, S sama dengan 2P kuadrat min 5, kemudian kurva permintaan, I sama dengan min 3P kuadrat tambah 75, berpotongan di titik E, 4,27. Titik-titik pentingnya adalah ini 0,75, ini adalah 5,0, kemudian ini adalah akar 5/2 atau sekitar 1,6. Selanjutnya, pada grafik ini kita akan menjelaskan posisi dari CS atau customer surplus dan PS, producer surplus. Ini grafiknya seperti yang tadi. Kita ingatkan kembali, ini titik pentingnya adalah titik E pada harga 4 dan kuantitas 27. 4. Sementara producer surplus dibatasi oleh titik ini dengan titik P. Contoh ini adalah sekitar 1,6, kemudian titik E dan 4. PS-nya di bawah kurva penawaran dari BP ke I ini. Sementara untuk
CS, ini daerahnya yang di datar, di bawah kurva permintaan ide dari E yang 4 ini ke PP, potongan antara kurva permintaan dengan P. Selanjutnya, nilai dari PS yang daerah yang diarsip tegak, dan CS ini tandanya bisa dihitung dengan rumus yang menerapkan integral tertentu sebagai berikut. Kita bahas khusus untuk CS, rumusnya berdasarkan penampilan fungsi tipe 1 di CS sama dengan integral dari titik paling kiri adalah PE, saya disebut PE ya, yang benar PE, ke kanan PP, dari fungsi yang diintegralkan FD DP, di mana FD itu adalah fungsi permintaan pada contoh di atas adalah min 3P kuadrat tambah 75, di mana PE adalah titik potong B dengan pada titik E, P dari titik E, dan PP adalah titik potong FD dengan sumbu P. Untuk contoh di atas, PE sama dengan 4 dan PP sama dengan 5, sehingga untuk contoh di atas perhitungannya adalah integral dari 4 sampai 5 min 3P kuadrat tambah 75 dP dengan detail perhitungan sebagai berikut. Ini hasil perhitungan berdasarkan rumus di atas. Ini adalah anti turunan di atas. Kita masukkan nilai batas 4 karena 5. Ini batas kanan dulu dikurangi batas kiri. Hasil akhirnya adalah CS sama dengan 14. Itu hasil perhitungan dengan menggunakan tipe 1, di mana P sebagai variabel bebas. Fungsi permintaan tersebut juga bisa digambarkan dalam bentuk I sebagai variabel bebas, titik potongnya juga E. Untuk contoh di atas, ini yang tipe 1, P sebagai variabel bebas bisa dirubah menjadi tipe 2 sebagai variabel bebas. Demikian juga yang ini, S, sehingga grafik dan perhitungan CS-nya adalah sebagai berikut. Inilah grafik yang menggambarkan fungsi penawaran dan permintaan tipe 2 berikut dengan CS dan PS. Jadi grafiknya terbalik dengan sebelumnya, di mana I sebagai sumbu datar, P sebagai sumbu tegak. Ini adalah fungsi penawaran, di permintaan, E-nya sama juga, hanya posisinya dibalik sekarang, 27 sebagai I, P-nya 4. Kemudian CS digambarkan oleh daerah yang diarsir datar, dibatasi oleh ini, garis.
PS batas-batasnya kalau nanti dihitung dengan integral tentu itu dari 0 sampai dengan QE atau 27 di bawah kurva permintaan atau PD. Sementara PS juga sama dari kiri 0 sampai dengan QE dengan daerah yang diarsir datar batas-batasnya dan E juga. Sehingga untuk perhitungan PS adalah kotak, ya, kotak dengan lebar QE dan tingginya, lebarnya QE, tingginya adalah PE, dikurangi dengan daerah ini, daerah yang bersih ini. Sehingga nanti pada video berikutnya rumusnya adalah berdasarkan logika tersebut. Terus untuk CS tipe 2 seperti yang digambarkan daerahnya pada grafik di atas, rumusnya adalah sebagai berikut. CS sama dengan dari batas kirinya 0, batas kanannya QE, rumusnya integralkan adalah FD dikurangi ini kotaknya, FB QE, di mana kita sudah tahu FD adalah fungsi permintaan. Untuk contoh di atas ini, E adalah Q dari titik E. Contoh di atas Q-nya adalah 27, sehingga perhitungan menjadi CS 0, integral dari 0 sampai 27 min Q per 3 tambah 25 pangkat setengah DI min 4 kali 27. Dengan menggunakan metode substitusi, ini anti turnanya dengan batas kiri dan batas kanan. Ini hasil 4 kali 27. Kita masukkan batas kanan 27. Ini hasilnya. Batas kiri yang 0 ini hasilnya. Kurang 8. Ya. Hasil akhirnya adalah 14. Persis sama dengan perhitungan rumus CS dengan menggunakan tipe 1. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai PS atau producer service, producer surplus, atau surplus produsen bisa dilihat pada link video. Di atas tadi kita khusus membahas secara detail tentang CS. Untuk pembahasan detail tentang PS atau surplus produsen, producer surplus, bisa dilihat pada link YouTube sebagai berikut. Selamat untuk menyimak.